Dan berikut tim panelis kita, Ketua Tim Panelis, Profesor Dr. Slamet Riyadi Chante, MSI. Beliau merupakan guru besar dalam bidang kebijakan publik FISIP Universitas Tadulako, anggota Dewan Pertimbangan Rektor Universitas Tadulako tahun 2023 hingga sekarang, Koordinator Prodi S3 Ilmu Sosial Pasca Sarjana Universitas Tadulako tahun 2024, Pengurus Pusat Indonesian Association for Public Administration IAPA periode 2014 hingga saat ini. Dan selanjutnya Sekretaris Tim Panelis, Dr. Yohan SE, MSI. Beliau merupakan dosen pada jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Anggota Tim Asistensi Dokumen Perencanaan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2024. Practitioner of Evaluating the Development Plan Implementation 2023-2026. Dr. Rita Safitri Lapasere, MSI. Beliau merupakan dosen sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako, fasilitator pengaruh utamaan gender dan pengaruh utamaan hak anak, fasilitator mediator konflik dan pembangunan perdamaian. Dan selanjutnya Ridwan Laki, SPDI MSI Certified of Mediator. Beliau merupakan Wakil Dekan 3 FKIP Universitas Al-Khairat periode 2019, 2011, 2015, 2015, 2019. Sekretaris Senat Universitas Al-Khairat periode 2015, 2019, 2019, 2023. Juga sebagai Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua Bidang Kelembagaan dan Kerjasama periode 2021-2025. Dan selanjutnya kami perkenalkan Dr. M. Nur Alamsyah, SIP, MSI. Beliau merupakan Koordinator Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Tadulako, Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia ADIPSI tahun 2024-2027, Ketua Tim Reformasi Birokrasi Universitas Tadulako. Dan berikut Dr. Rafiuddin, SP, MP, MH. Beliau merupakan dosen pasca sarjana pada Fakultas Pertanian dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu, Ketua Senat pada STKIP Dampal Selatan hingga saat ini, Wakil Rektor Bidang 1, Bidang Akademik dan Kerjasama untuk Universitas Muhammadiyah Palu tahun 2017-2021. Dr. Nurhayati Mardin, SH, MH. Beliau merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Kepakaran beliau di bidang ilmu hukum atau hukum pidana. Tim Pemeriksa Daerah TPD Sulawesi Tengah DKPP Republik Indonesia dan sebagai Wakil Ketua Majelis Pengawas Notaris Kota Palu 2022-2025. Baik, boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Demikianlah kami tampilkan profil komisioner dan sekretaris dari KPU Kabupaten Sigi serta tim panelis yang merupakan atau terdiri dari tim ahli di bidangnya masing-masing, yang merupakan atau terdiri dari para akademisi dan juga tentunya profesional.
Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati dan seluruh pemirsa TVRI, kita akan langsung masuk ke segmen pertama, yaitu pemaparan visi misi dari keempat pasangan calon. Kita akan memulai tentunya dengan mendengarkan visi dan misi masing-masing pasangan calon yang pada malam hari ini akan kami mulai dari nomor urut 1. Kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Rizal Incenai SOS MSI dan Bapak Dr. Samuel Yansen Pongi SEMSI untuk menyampaikan visi dan misi Anda dalam tema pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Waktu Anda 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bupati Sigi dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sigi. Yang saya hormati Ketua dan anggota Komisioner KPU Bawaslu. Yang saya hormati panelis, yang saya hormati Paslon 2, Paslon 3, Paslon 4, dan seluruh tim sukses, seluruh pimpinan partai politik Kabupaten Sigi, para wartawan media cetak maupun elektronik, dan yang saya muliakan seluruh masyarakat di Kabupaten Sigi. Visi misi kami Muhammad Rizal Incenai dan Samuel Pongi, Kabupaten Sigi maju berkelanjutan berbasis pertanian dan pariwisata dengan ada 6 misi kami. Yang pertama, pembangunan infrastruktur lingkungan dan mitigasi bencana. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, ekonomi pertanian dan pariwisata. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan sosial dan harmoni sosial. Yang kelima, tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Yang keenam, kesinambungan pembangunan berbasis kemasyarakatan dan akan masuk dalam 10 program unggulan. Saya silakan Pak Wakil Bupati. Baik, program unggulan Rizal Samuel Pongi yang pertama kami akan penguatan infrastruktur, jalan, irigasi, jembatan, juga pembukaan jalan-jalan terisolir. Itu yang pertama. Yang kedua, rumah layak huni untuk masyarakat kurang mampu beserta meteran gratis bagi masyarakat kurang mampu. Yang ketiga, kami akan memberikan seragam gratis bagi masyarakat yang kurang mampu yang anaknya akan masuk SD, SMP, dan SMA. Yang keempat, kami akan memberikan dukungan kepada UMKM. Kami melanjutkan program hibah 2 juta, 5 juta untuk para pelaku usaha. Ibu-ibu silakan manfaatkan program ini. Juga kami akan melanjutkan program KUR 0%. Juga kami akan melakukan program mitigasi bencana di mana setiap masyarakat Sigi yang kena bencana alam, rumah layak huni juga bahan rumah dapat kami siapkan untuk mereka yang terkena dampak bencana. Yang selanjutnya kelima, bahwa program pendidikan dan pelatihan kami akan terus dorong. Untuk ASN yang berprestasi akan mendapatkan beasiswa gratis dari program Rizal Samuel Pongi ke depan. Juga yang non ASN kami berikan pelatihan untuk pemuda-pemuda yang ingin bengkel, mebel, kami berikan pelatihan, kemudian kami beri alat dan modal. Untuk petani ada 4 asuransi sekaligus. Asuransi pertanian bagi masyarakat yang terkena dampak akan dapat ganti 6 juta. Masyarakat peternakan dapat 10 juta. Kemudian asuransi untuk ketenaga kerjaan. Apabila ada masyarakat petani yang meninggal, Rizal Samuel Pongi pimpin Sigi akan dapat santunan duka sebesar 42 juta rupiah. Juga lembaga adat kami akan berikan santunan duka apabila meninggal 42 juta rupiah termasuk kesehatan gratis. Kami juga akan mendorong harmoni, memberikan umroh gratis kepada imam dan pegawai Sarah, pendeta opsir ke Yerusalem. Terima kasih. Terima kasih pasangan calon nomor urut 1. Kita akan mendengarkan visi dan misi serta program dari pasangan calon nomor urut 2. Mohon tenang. Mohon tenang, Bapak Ibu, Bapak Ibu. tidak akan kami lanjutkan apabila masih riuh. Mohon kerjasamanya. Terima kasih. Baik, sekali lagi kita akan mendengarkan visi dan misi serta program dari pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan Bapak Dr. Haji Muhammad Agus Rahmat Lama Karate SPMES dan juga tentunya Bapak Samuel Riga SE. Waktu Anda 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Bupati Sigi, yang kami hormati unsur Forkompinda yang sempat hadir, yang kami hormati Ketua KPU, Ketua Bawaslu, yang kami hormati Ketua atau pimpinan partai politik yang sempat hadir,
yang kami hormati panelis, yang kami hormati seluruh tim relawan yang sempat hadir, yang kami banggakan paslon 01, 03 dan 04, dan yang kami cintai, kami banggakan seluruh masyarakat Sigi yang menyaksikan acara debat pada malam hari ini. Baik, kami paslon nomor 2, Agus Lamakarate dan Samuel Riga, memiliki visi pada kesempatan kali ini, yaitu terwujudnya Kabupaten Sigi yang maju, sejahtera, religius, berkelanjutan, dan berbudaya. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami memiliki 6 misi. Yang pertama, memperkuat perekonomian masyarakat melalui peningkatan nilai tambah dan daya saing pertanian, pariwisata, dan UMKM. Yang kedua, mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur daerah. Yang ketiga, mempercepat pemerataan dan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Yang keempat, melestarikan kebudayaan dan kearifan lokal serta kehidupan masyarakat yang religius. Yang kelima, menjamin pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Dan yang terakhir atau keenam, transformasi tata kelola pemerintahan yang amanah, reformasi birokrasi, dan digitalisasi. Ya, terima kasih. Untuk mewujudkan visi misi kami, maka kami mempunyai 10 program unggulan. Yang pertama di bidang pertanian, yaitu asuransi pertanian, modernisasi pertanian, bantuan benih dan bibit, yang kemudian ketersediaan pupuk dan hilirisasi pertanian dan peternakan. Yang kedua yaitu Sangu Japi, Sangu Banua untuk masyarakat petani dan peternak. Kemudian infrastruktur, yaitu pembukaan peningkatan pengaspalan 1000 km jalan antar desa dan dalam desa. Kemudian yang keempat, beda rumah tidak layak huni. Yang kelima, pemberdayaan koperasi dan UMKM, termasuk pelatihan bantuan modal usaha. Yang keenam, bantuan beasiswa kepada S1, S2, dan S3, dan seragam sekolah yang digratiskan. Ketujuh, membangun GOR dan institusi seni di Kabupaten Sigi. Yang kedelapan, bantuan keuangan khusus bagi pegawai syara, opsir pendeta, PPL, RT, dan lembaga adat. BPJS gratis. Yang kemudian pelayanan pemerintah di Kabupaten Sigi yang sejuk, ramah, dan menondo. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Paslon nomor urut 2. Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya kami akan mempersilahkan pasangan calon nomor urut 3 untuk memaparkan visi dan misi. Mohon tenang. Visi dan misi dari pasangan calon nomor urut 3. Kami persilahkan kepada Bapak Dr. Nirwansyah Parampasi, SPPA, dan Ibu Hesti Yulita. Durasi Anda 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Bupati beserta Forkompinda Kabupaten Sigi, yang kami hormati Ketua dan anggota KPU Sigi, yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Sigi, yang kami hormati seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi, yang kami hormati Bapak Ibu panelis yang sempat hadir malam hari ini, yang kami hormati seluruh pendukung paslon calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi, yang kami hormati pemirsa TVRI dan khususnya masyarakat Sigi yang saya cintai dan saya banggakan, dan tak lupa pula yang kami hormati para awak media yang sempat hadir malam ini untuk melakukan liputan pada acara di tempat ini. Pada malam hari ini yang penuh keberkahan khususnya buat masyarakat Sigi, izinkan kami paslon nomor 3 Nirwansyah Parampasi dan Hesti Yulita Rigo untuk memaparkan mimpi-mimpi kami yang kami tuangkan dalam visi untuk pembangunan di Kabupaten Sigi. Olehnya itu, dari mimpi ini kami lahirkanlah tertuang dalam naskah bahwa visi kami adalah Sigi berdaya saing, mandiri, maju, dan berkelanjutan berbasis agropolitan. Dari sini kami melanjutkan melahirkan misi untuk mewujudkan mimpi-mimpi tadi tertuang dalam yang pertama,
transformasi sumber daya manusia yang berdaya saing. Yang kedua, transformasi perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan. Yang ketiga, transformasi tata kelola pemerintahan yang berkualitas, supremasi hukum dan stabilitas. Yang keempat, mewujudkan lingkungan hidup yang handal. Yang kelima, mewujudkan pemenuhan kebutuhan layanan infrastruktur secara merata. Dan yang terakhir, kesinambungan pembangunan. Dari keenam ini kami wujudkan dalam program unggulan kami. Ada 7, silakan. Ada 7 program unggulan kami yang kami sebut. Yang pertama kami sebut dengan Sigi Sejahtera, yang kedua Sigi Produktif, yang ketiga Sigi Sehat, yang keempat Sigi Cerdas, yang kelima Sigi Religi, yang keenam Sigi Melayani, dan yang ketujuh Sigi Wisata. Dan program-program unggulan kami ini kami bagi-bagi lagi menjadi banyak bagian yang kami yakin program-program kami ingin pro dengan masyarakat. Dalam Sigi Sehat kami merencanakan untuk pembuatan rumah singgah. Terima kasih. Terima kasih pasangan calon nomor urut 3. Selanjutnya kita mendengarkan visi dan misi dari pasangan calon nomor urut 4. Kami persilakan Dr. Andos Haji Hussein Habibu MHI dan Bapak Ayub Willem Darawia STMT untuk menyampaikan visi dan misi dalam pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Waktu Anda 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe ditanda di Pakauge, Bupati, Forkompinda, Ketua KPU, dan para panelis, sampai sufuku saranaku pura-pura. Malam ini kami berdua, pasangan senyum, akan menawarkan kepada kita sekalian, masyarakat Sigi dan visi, Sigi maju, mandiri dan berkelanjutan berbasis pertanian, UMKM, budaya dan pariwisata. Misi 1. Transformasi sumber daya manusia yang berdaya saing. 2. Transformasi perekonomian yang inklusif berkelanjutan. 3. Transformasi tata kelola pemerintahan yang berkualitas, supremasi hukum, stabilitas dan kesinambungan. 4. Mewujudkan lingkungan hidup yang handal. 5. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan layanan infrastruktur secara merata. Dan yang 6. Kesinambungan pembangunan. 10 program senyum. Yang pertama, senyum sehat. Berobat gratis berbasis KTP, makanan bergizi pendamping bagi balita yang rawan stunting, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit dan puskesmas. Kemudian senyum kedua, senyum cerdas, beasiswa bagi 250 anak. Kemudian senyum lancar, perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan. Keempat, senyum laris, bantuan modal wirausaha berbasis UMKM untuk 5.000 wirausaha baru bagi perempuan dan milenial dan sero. Kemudian senyum beribadah, wisata religi bagi ke Yerusalem dan umroh. Kemudian senyum keenam, panen raya, bantuan benih dan bibit gratis. Senyum ketujuh, senyum kerja, membuka lapangan kerja seluas-luasnya kepada angkatan kerja. Senyum kedelapan, senyum sosial budaya, revitalisasi adat, mengaktifkan adat dan budaya Sigi, bantuan hibah bagi lembaga adat. Kemudian senyum kesembilan, senyum wisata, pengembangan wisata unggulan, air panas di Bora dan Mantikole, serta para layang. Kemudian juga ada Festival Cagar Biosfer Internasional Lorelindo yang direncanakan di 2026. Kemudian senyum yang terakhir, senyum menyala dan juara. Pembangunan sarana olahraga seni berstandar nasional sesuai kebutuhan kecamatan. Pembangunan kawasan olahraga berstandar olimpiade dan internasional untuk di kabupaten. Memfasilitasi akses listrik seluruh wilayah Sigi. Memfasilitasi akses terima sinyal. kasih. Waktu Anda selesai, paslon nomor urut 4. Dan untuk aturan main pada segmen 2, kami akan mengundang pasangan calon untuk bergabung bersama dengan kami, mengambil huruf yang ada di dalam fishbowl, kemudian mengambil amplop pertanyaan dan diberikan kepada moderator. Bapak Ibu dengan hormat,
Kami mohon agar jawaban Anda sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Sekali lagi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada bidang pendidikan, kesehatan, pemukiman dan permukiman, serta sosial budaya. Pertanyaan hanya akan kami berikan 1 kali dan tidak ada pengulangan pertanyaan. Baik, untuk segmen kedua kali ini kami mempersilakan terlebih dahulu adalah pasangan calon nomor urut 2 untuk mendatangi media debat kita untuk memilih huruf Silakan. A, B, C maupun D dan memilih soal yang berada di media debat. Kepada pasangan calon nomor urut 2 kami persilakan. Silakan Bapak. Silakan Bapak pasangan calon nomor urut 2. Silakan memilih Diambil. bola yang berada di fishbowl, kemudian ditunjukkan kepada pemirsa dan juga hadirin. Huruf apa Bapak? Oke. Baik, diperlihatkan. Huruf C. C. Silakan Kita perlihatkan dikembalikan. dulu. Baik, silakan dikembalikan Bapak. A, B, C ada di sini. Silakan diambil 1. Salah satunya dipilih untuk nanti akan kami bacakan. Silakan. Ada C1, 2, 3, dan 4. Baik. Diserahkan kepada moderator, kami terima. Terima kasih, silakan kembali. Terima kasih dan kami perlihatkan bahwa amplop ini masih tersegel. Akan kami buka untuk memberikan pertanyaan yang telah disiapkan oleh tim panelis kepada paslon nomor urut 2. Dan kepada seluruh pasangan calon, soal atau pertanyaan akan kami sampaikan hanya sekali saja. Mohon disimak dengan baik. Baik, pasangan calon nomor urut 2 terkait pemukiman dan perumahan. Penurunan aktivitas perekonomian berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat di Kabupaten Sigi dalam memenuhi kebutuhan, diantaranya adalah pemenuhan hunian yang layak. Pertanyaannya, apakah strategi dan program unggulan pasangan calon nomor urut 2 untuk mewujudkan hunian yang layak bagi masyarakat di Kabupaten Sigi? Durasi jawab 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Setelah Kabupaten Sigi mengalami bencana alam yang begitu luar biasa tahun 2018, berdampak kepada hampir semua sektor termasuk perumahan dan pemukiman masyarakat. Ini juga tentu memberi dampak ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat, terutama masyarakat yang ekonomi lemah. Oleh karena itu kami punya program unggulan untuk mengatasi masalah ini, yaitu bedah rumah agar masyarakat bisa mendapatkan rumah yang layak huni sebanyak 5.000 unit untuk bedah rumah tersebut. Dan dalam kesempatan kali ini kami sampaikan bahwa Kabupaten Sigi salah satu daerah yang rawan terhadap bencana, baik bencana alam, gempa bumi seperti termasuk banjir bandang dan sebagainya. Ini semua sangat-sangat berdampak terhadap terjadinya kerusakan kediaman atau hunian daripada masyarakat yang ada di Kabupaten Sigi. Oleh karena itu, selain program untuk menyediakan bedah rumah yang layak huni bagi masyarakat, ke depan juga jika kami diberi kesempatan, diberi amanah untuk memimpin Kabupaten Sigi, kita akan perhatikan mulai dari hulu sampai hilir. Artinya perencanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Sigi tidak boleh kita lupakan, harus menganut perencanaan pembangunan yang berbasis mitigasi bencana, sehingga kita dapat mengurangi dampak sejak awal, membuat masyarakat kita lebih tanggap dan lebih siap. Dan juga dalam melakukan upaya-upaya perbaikan rumah atau bedah rumah ini, kita tentu mengikuti kaidah-kaidah pembangunan rumah yang ramah gempa. Jadi pembangunannya benar-benar disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di Kabupaten Sigi, sehingga masyarakat yang mendapatkan program bedah rumah ini benar-benar bisa hidup dengan nyaman, tinggal dengan nyaman di rumah yang mereka tinggali dalam program yang akan kami sampaikan lewat bedah rumah ini. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2. Baik, selanjutnya kami mengundang langsung saja untuk pasangan calon nomor urut 3 untuk menuju ke meja media debat. Silakan untuk mengambil huruf dan amplop pertanyaan. Tentunya amplop ini akan dipilih secara acak, begitu?
Setelah nanti akan memilih A, B, C, atau D. Diperlihatkan ke depan Bapak, huruf D. D. Oke, dikembalikan. Dikembalikan Bapak. Silakan. Silakan Huruf D memilih. ada di sini, silakan dipilih. Baik. Yang ini Bu? Baik. Baik. Terima kasih. Kami terima, silakan kembali. Terima kasih pasangan calon nomor urut 3. Amplopnya masih tersegel dan kita akan segera buka. Baik, dan tentunya sama seperti sebelumnya bahwa pertanyaan hanya akan diberikan 1 kali dan tidak ada pengulangan. Dan subtemanya adalah sosial budaya, pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Sigi perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan yang diperoleh dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal. Pertanyaannya, apa kebijakan, strategi, dan program unggulan paslon dalam mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam lestari dengan tidak mengenyampingkan nilai tradisi sosial budaya masyarakat? Durasi Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan tadi, program kami terkait pengelolaan sumber daya alam tadi tentunya tetap memperhatikan kearifan-kearifan lokal seperti pemanfaatan. Kita tahu bahwa di Sigi ini luasan hutan itu cukup luas, sehingga tentunya pemanfaatannya juga harus mengikuti kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Begitupun kaidah-kaidah kearifan lokal seperti misalnya di daerah Desa Toro. Desa Toro itu mereka ada moratorium untuk pengelolaan hutan, itu mengikuti adat istiadat yang sudah ada di sana. Pun begitu kita tetap juga harus memikirkan jangan Sigi hanya selalu menghasilkan bahan baku, tetapi kita sebaiknya juga bisa menghasilkan bahan jadi. Tentunya ke depannya pembinaan yang akan kami lakukan menghidupkan bagaimana proses bahan baku ini sudah menjadi bahan jadi sehingga mempunyai nilai tambah ketika kita menjual keluar, nilai tambahnya itu lebih besar dibanding kalau kita hanya menjual bahan baku tadi. Itu jawaban dari kami. Terima kasih. Cukup. Cukup, baik. Terima kasih pasangan calon nomor urut 3. Selanjutnya. Selanjutnya kami mengundang paslon nomor urut 4 untuk mendatangi media debat kita pada malam hari ini, memilih bola A, B, C, atau D, yang kemudian nanti akan memilih salah satu pertanyaannya. Diperlihatkan ke depan, silakan Bapak. diambil, kemudian diperlihatkan ke depan. Hurufnya adalah? Huruf D. Baik, silakan Huruf D. kembalikan. D ada di sini Bapak, boleh diambil amplop pertanyaannya. Silakan salah satunya dipilih Bapak. D bagian sini Bapak. Mohon. Ya. Baik. Kami terima. Silakan kembali Masih ke tempatnya. silakan paslon kembali. nomor urut 4. Terima kasih. Baik, kita saksikan bersama masih tersegel untuk pertanyaan bagi pasangan calon nomor urut 4. Baik, pertanyaan masih terkait sosial budaya. Perkembangan teknologi digital yang begitu masif memberikan dampak positif dan negatif bagi kehidupan sosial budaya masyarakat di Kabupaten Sigi. Pertanyaannya adalah, apa program unggulan sesuai visi misi dan strategi Anda dalam mengantisipasi transformasi informasi pada kehidupan masyarakat Kabupaten Sigi di era digital tersebut? Durasi jawab 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Kita tahu bahwa Sigi ini adalah ngata nirusukin wada. Kultur yang saat ini masih berkembang di Kabupaten Sigi ini merupakan filter dan ini merupakan self correction. Bagaimana masyarakat Sigi menciptakan sistem yang pada saat ini berada di masyarakat Sigi yang kita kenal dengan adat, kultur, dan oleh karena itu adat itu merupakan self correction.
bagaimana adat ini merupakan salah satu yang bisa menangkal dari apa yang berkembang dari pengaruh-pengaruh dari luar. Oleh karena itu, maka adat istiadat ini merupakan filter yang terpenting dan inilah yang harus kita kembangkan. Ada dan ini perlu kita tahu bahwa ada hikodi-kodi oge-oge. Adat ini adalah kecil tapi besar. Nikah kamu dengan sangga kamu, digenggam tidak penuh satu genggam, dikambarakan pun suapa ampa. Dihamparkan memenuhi 4 penjuru angin. Maka oleh karena itu maka adat ini merupakan filter yang bisa untuk menangkal pengaruh-pengaruh dari luar. Oleh karena itu kepada kita sekalian pada hari ini, Sigi ini perlu kita jaga dengan adat istiadat dan itulah sebabnya kami berkeinginan, berniat untuk dapat melestarikan adat ini sebagai salah satu penangkal untuk memfilter budaya-budaya dari luar dan ini akan kita ajarkan kepada masyarakat kita terutama untuk anak-anak muda kita menghargai adat istiadat yang berkembang di Kabupaten Sigi saat ini. Kemudian kita harus tahu bahwa pengaruh-pengaruh dari luar sangat berbahaya untuk anak-anak kita. Maka ini perlu kita ajarkan ketika kami menjadi bupati. Insya Allah adat ini merupakan primadona yang harus kita munculkan untuk dapat mendidik masyarakat kita, masyarakat Sigi yang kita cintai. Baik, waktu Anda selesai. Terima kasih. Paslon nomor urut 4. Baik, harap tenang. Kami lanjutkan, selanjutnya kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menuju ke media debat, memilih huruf yang ada di dalam fishbowl, kemudian menentukan amplop mana yang akan Anda ambil. Silakan. Silakan dipersilahkan ke depan, huruf B. B. Dikembalikan Bapak. Silakan Bapak, huruf B ada di sini. Di sisi sini Bapak, silakan memilih salah satunya. Terima kasih, Kami silakan terima. kembali Terima Bapak. kasih Bapak-Bapak, silakan kembali. Masih tersegel? Pertanyaan akan kami bacakan hanya sekali saja. Mohon disimak dengan baik. Subtema kesehatan. Tingkat prevalensi stunting tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah, salah satunya adalah Kabupaten Sigi. Dan pernikahan anak adalah menjadi salah satu faktor penyebab stunting termasuk di Kabupaten Sigi. Pertanyaannya adalah, bagaimana langkah strategis dan program apa yang menjadi prioritas yang dilakukan dalam meminimalisir terjadinya pernikahan anak di Kabupaten Sigi? Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Persoalan stunting di Kabupaten Sigi memang kemarin cukup tinggi. Di tahun 2023 itu kurang lebih 36,8%. Dan dengan adanya program pemerintah dalam persoalan usapan kekurangan gizi kepada masyarakat yang terkena persoalan stunting, maka alhamdulillah di tahun ini turun menjadi 10,4% dari tahun 2028 38%. Ini dikarenakan kami pada waktu masih DPR bersama-sama bagaimana persoalan stunting ini tidak hanya tugas daripada Dinas Kesehatan, tapi dia terintegrasi bersama dengan beberapa dinas-dinas yang lain yang memang benar-benar konsisten dengan persoalan masalah stunting yang ada di Kabupaten Sigi. Untuk itu tugas persoalan stunting ini bagian juga daripada tugas daripada Wakil Bupati. Saya silakan Wakil Bupati. Baik, terima kasih. Yang pertama kami klarifikasi. Tertinggi stunting bukan Sigi. Kita peringkat ke-6 terbaik stunting. Bahkan saya beberapa waktu yang lalu terima penghargaan dari Wakil Presiden karena Sigi terbaik dalam penanganan stunting. Kita turun 10,4%. Itu yang pertama saya klarifikasi. Bukan tertinggi tetapi kami terbaik dalam penanganan stunting. Apa yang kami lakukan? Ada program 1 juta telur di dalam. Tapi tadi pertanyaannya, ada pernikahan usia dini. Kami sudah memerintahkan, kebetulan saya Wakil Bupati yang sementara cuti, kami memerintahkan Dinas Dukcapil untuk sosialisasi bersama-sama dengan Pemberdayaan Perempuan dan Dinas Kesehatan dalam rangka mencegah pernikahan dini. Kita sosialisasikan undang-undang pernikahan.
di mana yang bisa diakui oleh negara 19 tahun, sehingga tidak ada lagi pernikahan dini yang bisa menyebabkan stunting, karena salah satu penyebab stunting di Kabupaten Sigi pernikahan dini, dan kita sudah lakukan program-programnya. Sekali lagi kita terbaik. Terima kasih, waktu Anda habis. Terima kasih pasangan calon nomor urut 1. Dan selesai sudah untuk segmen yang kedua, pendalaman visi misi dan program kerja dengan tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat.